Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Naya Adjar. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri di Balik Bukit Angker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi ataupun pernah mendengar pengalaman pribadi orang terdekat kalian dan pengen dibawakan di sini, nanti silahkan saja hubungi kontak admin kami yang nanti saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Banyak anak jalanan menjadi tumbal. Alamat disamarkan untuk kenyamanan. Hari dimana aku meminta izin cuti untuk pulang kampung. Walau pertamanya gak dikasih izin, tapi dengan penuh perjuangan alhamdulillah diizinin juga. Bukan tanpa suatu alasan kepingin balik. Gak tahu kenapa seperti ada firasat yang mengharuskan aku pulang. Semoga saja bukan sesuatu yang membahayakan. Kebetulan aku juga sudah kangen sama masakan bibi, adiknya mama. Apalagi kalau ada sambal belutnya. Enak pisan lah pokoknya mah. Apabila ada perkataan atau pembawaan yang kurang berkenan di cerita kali ini, Naya mohon maaf. Saya tulis sesuai alur cerita dan sesuai obrolannya, jadi apa adanya. Cerita bermula di pagi nan cerah, di mana pada saat itu aku pulang ke kampungnya Abah. Abah yang aku maksud Abah dari mamaku. Di saat mau ke rumahnya bibi atau adik dari mamaku, gak sengaja aku berpapasan dengan teman masa kecilku dulu. Dia adalah Irfan. Teman paling kocak, hanya dia yang mau berteman denganku, yang bisa memahami kelebihan dan kekuranganku. Di saat teman yang lain menghindar, dia menawarkan diri untuk jadi kawan bermainku setelah Rahayu. Dia menyapaku. Aisyah, kapan kamu balik? Lama gak jumpa. Aku pun mulai bertanya, ini Irfan kan? Dan dia pun tersenyum manis kepadaku. Aku menanyakan suatu hal kepadanya. Kamu udah kawin? Dia menyauti. Nanya kok udah kawin? Nanya itu udah sukses apa belum? Ini malah nanya kawin. Dan aku pun menjawab, lah emang kenapa? Gak laku? Bukan gak laku, belum menemu jodoh semanis kamu, ay. Irfan balik nanya. Nah, lo sendiri gimana? Aku hanya bisa nyengir. Si Irfan berkata, sama-sama kagak laku berarti. Dan pada akhirnya kita pun tertawa. Kamu Van masih suka ke sawah cari belut? Masih, kenapa emang? Mau dong? Mau apa? Ikut ayo. Ikut kemana? Ke sawah lah. Emang boleh ikut? Kenapa enggak? Biar banyak dapat belutnya. Kalau ditemani cewek cantik kayak kamu, pasti cepet. Dan aku berucap, modus, bilang saja ingin ditemani. Nah itu tahu, kita berangkat malam ini gimana jam 9? Emang harus malam ya? Gak bisa pagi gitu? Non, kalau pagi itu namanya ke sekolah. Lah ini kita mau ngobor, ya harus malam lah. Kalau jadi aku siapin dulu keperluan untuk nanti malam, gimana? Aku hanya manggut-manggut artis setuju. Singkat cerita, malam harinya aku melihat jam tangan baru pukul 8:30 malam. Kok berasa ini mata udah sepet amat ya? Gumamku. Samar-samar aku mendengar seseorang yang memanggilku. Aisyah, jadi kagak? Itu suaranya Irfan. Aku pun menjawab, jadi bentar. Pada akhirnya aku bergegas bersiap untuk berpetualang mencari belut ke sawah. Aku pun mulai bertanya, gimana? Udah siap semuanya, Van? Lah, emang kamu bawa apa aja? Irfan berkata, ini ada senter 2, kamu 1, aku juga 1. Sama buat nangkep belutnya. Kamu pegangin ember saja. Oke, kita berangkat.
Pada akhirnya di malam itu kita berangkat ke sawah. Ceritanya mau ngobrol belut. Kita nggak salah jalan kan, Van? Enggak, kita motong jalan. Soalnya sawah yang kita tuju, yang baru dibajak. Biasanya sawah yang baru dibajak pakai traktor, suka banyak belutnya, ai. Aku melihat sekeliling persawahan. Terdapat sosok yang melihat gerak-gerik kita berdua. Aku tetap fokus dengan langkahku. Sedikit saja salah melangkah, bisa-bisa terperosok ke kubangan lumpur. Aku melihat Irfan yang masih melihat pergerakan yang terdapat di atas lumpur. Dan aku berucap, "Ada. Jangan berisik, nanti belutnya pada kabur." Aku berkata, "Ya elah, emang belut disamain sama anak ayam bisa kabur?" Aku bergumam. Padahal cuma ngasih tahu kalau di depan ada sosok yang menghalangi jalan. Kurasa Irfan tidak menyadarinya. Aku kembali berucap, "Van, itu ada." "Ai, sedari tadi kau bilang ada. Ada apa?" Aku pun menunjuk ke arah sosok itu berada. Seketika Irfan sok parah. Dia malah lari ke tengah sawah. Kubangan lumpur tidak lagi dihiraukannya. Dia lari kocar-kacir. Dan aku pun ikut lari nyusul si Irfan yang sudah lari duluan tidak tentu arah. Aku bergumam, dasar teman bangke, masa teman ceweknya ditinggal, emang gak setia kawan loh. Aku mendengar Irfan teriak kayak orang kesurupan. Yang lebih parahnya lagi, kok aku juga malah ikutan teriak. Aku melihat Irfan jatuh terjengkang karena dia menerobos jaring yang terbentang di depannya. Pada akhirnya aku bisa menyusul dia juga. Dan aku bertanya, "Gila lo ya, ninggalin gua. Nah apa sih lo kayak yang dikejar janda aja?" Irfan berkata, "Lah masih mending dikejar sama janda. Yang tadi mah amit-amit. Udah mukanya hancur, bau busuk. Dan satu hal yang tidak akan aku lupakan, itu pocong pas menyeringai memperlihatkan senyum yang narsis ke gua. Kurasa itu pocong ompong deh, ai." Dan Irfan berkata, "Lah, lo kenapa teriak?" "Gua ngikutin lo. Gini nih kalau punya teman penakut, gua kan jadi ikut-ikutan." Seketika aku baru menyadari kalau muka si Irfan sudah kayak anak monyet, penuh dengan lumpur. Sebisanya aku nahan tawa. Tetapi aku rasa dia menyadarinya. "Nah apa lo? Kalau mau ketawa, ketawa saja. Jangan ditahan, sebelum ketawa itu dilarang." Aku berkata, "Van, itu mukamu." Sembari aku nahan tawa, aku melihat Irfan mengeluarkan sesuatu dari saku celananya. Dia malah mengelapkannya ke muka dengan sesuatu yang sangat mencengangkan. Aku bertanya, "Kamu lap pakai apa itu muka?" Irfan menimpali, "Ya pakai sapu tangan lah." Aku berkata, "Sapu tangan nenek moyang lo ya?" Dia menjawabnya dengan ketus, "Apa sih, ay? Orang masih sok juga. Coba dicek aja dulu, katanya sapu tangan punya lo double XL deh ukurannya." Pada akhirnya dia pun melihat sesuatu yang dia usapkan ke mukanya tadi. Dan seketika terucap, "Astagfirullah, ini celana dalam siapa, ay?" "Mana gue tahu." Seketika pecah ketawaku di malam itu. Dan Irfan berkata lagi, "Perasaan gue tadi ambil sapu tangan deh. Kayaknya ini celana dalam emak gue." "Pasti kamu bawa buat jimat ya dalaman emak lo." "Enak aja lo ngomong." Gila, gara-gara sosok pocong mukaku jadi mirip Shinchan. Mana kagak ada air lagi buat bersihin ini muka dari lumpur. Aku bertanya, "Kita lagi di mana nih?" Sembari aku melihat sekelilingku yang gelap. Kayaknya jauh dari perkampungan warga. Dan aku melihat satu rumah panggung di pinggir sawah. "Kayaknya itu rumah kosong juga ya, Van?" Dan Ivan berkata, "Lah, kok kita ada di lokasi ini?" "Mana aku tahu. Bukankah ini jalan menuju bukit?" "Bukit apa?" kataku. "Semua orang bilang bukit itu angker." Dan aku berucap, "Terus kita mau lanjut cari belut apa balik nih?" "Lanjut gimana, orang senter terjatuh, ember hilang. Buat nangkap belut juga nggak tahu ngelayang kemana." "Itu mah salahin aja lo. Kok sewot ke gua?" "Ya elah, bukan maksud aku sewot ke lu, ay. Kalau kita tadi nggak ditampakin sosok pocong, kita nggak bakalan kayak gini." Dan aku mulai bertanya, "Terus kita mau kemana sekarang?" "Kalau kita balik ke sawah tadi,
Pasti itu pocong masih ada di tempat. Kalau kita lanjutin jalan ini, kita akan berakhir di bukit. Emang ada jalan di sana? Ada, tapi banyak belokan. Malahan ini sudah larut malam. Bukankah kamu bilang itu Bukit Angker? Nah itu dia, mundur kena, maju juga kena. Sebenarnya aku penasaran ada apa di bukit itu. Dan seketika aku mengajak Irfan untuk berjalan ke arah bukit. Ke bukit Irfan? Aku melihat matanya terbelalak dan aku berkata, kenapa? Takut? Duh, gimana ya? Lo tahu sendiri kalau aku ini penakut. Udah, ayo ke bukit. Mau tidak mau pada akhirnya Irfan dengan terpaksa mengikutiku yang berjalan duluan. Dengan menempuh perjalanan 15 menit, kita memasuki seperti hutan pohon pinus. Dan ada lahan yang seharusnya bisa dijadikan perkebunan, tapi seolah terbengkalai. Soalnya sudah rimbun dengan semak belukar. Kita berjalan membelah gelapnya malam, gak ada penerangan, cuma cahaya dari rembulan yang bisa menerangi perjalanan kita, walau terhalang oleh pepohonan. Semakin berjalan ke atas, semakin gelap mencekam aku rasakan. Kita berjalan semakin menanjak. Sampainya di dataran cukup tinggi, tiba-tiba ada sesuatu yang terjatuh dari atas, pas di hadapan kita berdua. Dengan refleks si Irfan menendang dengan keras, sampai itu benda terguling ke arah bawah. Dan aku sempat berpikir, apa yang barusan jatuh? Masa karung nangka terjatuh? Padahal gak ada pohon nangka. Semakin sosok itu terguling ke arah bawah dan terkena cahaya rembulan, dan aku baru tersadar kalau yang ditendang itu sosok pocong. Irfan berkata, barusan apa? Dan aku berucap, pocong. Apa? Pocong? Yang bener Lah kok aku malah nendang sosok itu ya? Aku berucap, wah aku salut padamu Van. Sembari aku menepuk pundaknya Irfan. Aku belum pernah soalnya nendang pocong sampai jungkir balik kayak gitu. Kira-kira apa pocong itu bisa bangun ya? Soalnya kaki sama tangan dia kan terikat. Sungguh tragis nasibmu Cong, kataku. Loh, ini bukan waktunya bercanda. Itu demit bukan orang. Barangkali itu sosok bisa muncul lagi di hadapan kita. Ayo cepat kita pergi dari sini. Pada akhirnya kita pun melanjutkan perjalanan, walau nggak tahu harus ke arah mana. Tidak jauh dari lokasi kita berdiri, aku melihat sebuah rumah kosong. Rumah itu dari bentukannya kayak udah lama kosong, dan aku berkata, Van, kamu lihat rumah di depan sana nggak? Rumah? Mana ada rumah di sini, Aku menunjuk ke arah yang aku lihat. Iyalah, kok ada rumah di atas bukit ya? Rumah siapa? Ya mana aku tahu, samperin yuk. Oh gak gue takut lah. Kamu itu harus malu sama otot. Masa ngecek rumah aja takut, kataku. Ya sudah, kita barengan gimana? Oke ayo. Pada akhirnya kita berdua menghampiri rumah tersebut. Dengan keadaan yang sudah tidak terurus, kondisi gelap di halaman rumah sudah penuh dengan semak belukar tanaman yang merambat. Terdapat pecahan keramik dan kayu berserakan di halamannya. Rumah ini ukurannya cukup besar. Emang ini rumah dulunya milik siapa, Van? Gak tahu, coba aku cek dulu. Dan aku melihat Irfan mengendap ke arah jendela yang sudah terbuka untuk mengecek isi di dalam rumah tersebut. Aku pun ikutan mengendap juga di samping Irfan dan terdengar suara yang parau. Dan ternyata itu suaranya Irfan. Aku berkata, kenapa? Kayak orang lagi kepengin. Lo kaki gua lo injak bego. Oh maaf gak sengaja. Sembari aku cengengesan. Lo tadi bilang apa? Kepengin apa? Ya siapa tahu kamu lagi kepengin makan yang pedes-pedes gitu. Elahku. Kamu denger gak? Suara apa itu Aku menimpali. Sorry, perut gua yang lagi pada demo nih. Kalau itu mah gue juga udah tahu kali. Tapi ini suara yang lain. Coba deh kamu dengarkan. Benar saja, samar-samar aku mendengar suara rintihan kayak orang menangis kesakitan. Lebih baik kita secepatnya pergi dari tempat ini, saran Irfan. Kita bergegas untuk segera meninggalkan tempat tersebut.
beberapa langkah dari lokasi rumah kosong. Kita berdua terperosok jatuh ke lubang bawah tanah yang tingginya mencapai 2 meter. Kita berdua terpekik nahan ngilu di bagian pinggang dan sikut. Irfan mencoba meraba setiap sudut yang begitu gelap dan lembab. Tapi aku masih bisa melihat, gak tahu kenapa. Seakan tubuh ini bercahaya. Apa ada sesuatu dalam tubuhku? Dan aku menghampiri Irfan yang masih kesulitan untuk melihat sekeliling. Kita harus pergi, Van. Iya, tapi pergi kemana? Ini gelap banget. Sedangkan kita nggak tahu kita ada di dalam lubang apa. Ikut aku. Kemana, Ai? Udah, ikut saja. Aku merangkak ke arah yang aku lihat di depan sana. Ternyata ada jalur yang menuju ke suatu tempat atau ruangan. Entah ruangan apa, sepertinya ruangan bawah tanah. Jika aku gambarkan jalan yang aku lewati ini seperti terowongan bawah tanah yang ukurannya lebar 0,5 meter dan tingginya cuma 1 meter dan panjangnya ada kemungkinan cuma 10 meter saja. Jadi kita hanya bisa merangkak. Setelah cukup jauh kita merangkak, aku menemukan jalur yang agak luas dan bisa kita lewati dengan berdiri dan berjalan kaki. Tapi tidak ada sama sekali pencahayaan, gelap dan sesak. Irfan mengeluh, "Ai, gelap banget nih, dadaku sesak. Apa bisa kamu bantu aku?" "Bantu apa?" "Kasih nafas buatan untuk aku, Ai." Aku menatap wajah Irfan yang sedang menarik nafasnya kayak orang bengek. "Oh, boleh, tapi ntar nunggu gajah bertelur dulu." "Lah, gajah mana ada yang bertelur, Ai?" "Otak lu ngeras kebanyakan pasirnya tuh. Gak bakal aku kasih. Sini, pegang aja tanganku." Dan pada akhirnya kita melanjutkan perjalanan yang masih belum jelas kemana jalan keluar. Seketika aku terhenti dan Irfan menubruk diriku dan berucap, "Ya apa, Ai, kenapa berhenti dadakan? Jangan berisik, kamu gak dengar kalau ada orang di tempat ini selain kita?" "Mana ada, aku gak dengar suara apa-apa, Ai." "Wah gawat itu telinga, pasti kemasukan lumpur tadi." "Bener, Ai, aku gak dengar." Aku mendengar bisikan di telingaku yang berkata, "Jangan gegabah, di depan sana terlalu berbahaya." "Bayu, kamu kenapa ada di sini?" "Eyang menyuruhku mengawasi kamu." "Apa mengawasi? Emang aku anak kecil apa? Harus diawasi segala." Dan Bayu Aji berkata, "Udah, lepasin aja itu pegangan tanganmu dari dia." Serentak ada cahaya di dalam lorong ini dan terpampang jelas wajah tampan dan rupawan. Wajah yang sempurna untuknya. Aku gak sadar kalau aku lagi diliatin sama si Irfan. Ai, sadar, Eling. Kamu gak lagi kesurupan kan?" Aku melihat Bayu Aji cuma nyengir. "Ah, enggak, aku baik-baik saja, benar." "Lah, tadi kenapa mesem-mesem?" Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ini cahaya dari mana, Van?" Irfan menimpali. "Entahlah, aku rasa cahaya ada di depan sana." Dan aku menyarankan untuk kita mengeceknya saja, karena aku penasaran, kok ada orang di tempat seperti ini, emang lagi pada ngapain? Sesampainya kita di lokasi yang dituju, ternyata posisi kita lagi di atas, di dekat ventilasi udara, dan kita sedang menyaksikan sesuatu yang sulit diucapkan. Ada seorang pria parubaya ditemani sosok siluman ular. Apa aku mengenal sosok itu sebelumnya? Gumamku dalam hati. Sosok itu sedang memakan tubuh anak perempuan. Sampai terdengar suara gemertak patahan pada tulang belulangnya. Aku melihat tubuh anak itu sudah tidak bernyawa lagi, anak gadis yang malang. Apa suara rintihan tadi suara anak kecil itu? Gumamku. Tidak terasa air mataku membasahi pipi setelah melihat kejadian ini. Aku terlambat datang dan Bayu pun berkata, "Emang sudah nasib anak itu, Ai. Lebih baik kita pergi sebelum siluman itu menyadari keberadaan kita di sini." Aku mencium bau yang teramat mengganggu indera penciumanku. Aku baru tersadar kalau Irfan, dia kencing di celana. "Dasar semprul." Dan Bayu Aji berkata lagi, "Ai, cepat, kita harus keluar dari tempat ini secepatnya." Aku berkata sembari berbisik, Semprul, ayo cepat." Aku melihat Irfan melangkah dengan kaki yang gontai, lemes kayak tidak bertulang. "Ya elah, masa harus aku gusur kamu, Van?
malah ngompol lagi. Lemes kakiku, Ai. Tadi itu apa? Aku pasti lagi mimpi kan, Ai? Singkat cerita, sesampainya di pintu keluar, Bayu Aji menghilang. Kebiasaan nih, pergi gak pamit. Bukannya ngasih tahu arah pulang kemana. Ai, nunduk cepat. Ada apa sih, Van? Itu bukankah orang yang tadi ya? Kenapa dia keluar dari rumah kosong? Dan aku berucap, apa menurutmu ada jalan yang menuju ruang bawah tanah tadi? Dari dalam rumah? Iya, aku rasa juga begitu. Dan aku mengenali siapa orang itu. Jadi kamu mengenalinya, Van? Siapa? Sebelum Irfan ngasih tahu siapa orang tersebut, dia malah membekap mulutku. Aku merontak sampai aku refleks mengetok kepalanya sampai dia meringis kesakitan. Aku berkata, gila lo ya, bau pesing tangan lo pakai bekap mulut gua. Sorry, gua takut, Ai. Di samping gua ada siapa, Ai? Aku melirik ke arah yang dimaksud. Lah, kamu yang takut, kenapa mulut gua yang kamu bekap? Seketika sosok yang berada tepat di samping kirinya Ivan berkata, kakak lagi pada ngintipin siapa? Aku melihat sosok anak kecil yang kepalanya miring, seakan tulang lehernya patah. Telinganya gak ada dan giginya tidak beraturan. Gak ada hidungnya alias bolong dan matanya hitam semua. Aku berucap, bocil, sejak kapan kamu di situ? Aku mendengar Irfan. Bergumamlah setan diajak ngobrol. Semprul lo, Ai. Cepetan, usir saja. Aku udah gak kuat ini, gemeter semua badanku. Aku berucap, setan bocil, balik sono, ntar emakmu nyariin. Seketika sosok itu tertawa meledek dan berkata dengan suara parau dan mengeluarkan bau busuk di saat berbicara, Kak, jangan khawatir, itu emak lagi nongkrong di atas pohon. Seketika aku dan Irfan saling tatap dan berkata, monyet. Terdengar suara cekikikan Mbak Kunti yang begitu nyaring. Seketika merinding sekujur tubuhku. Aku lihat si Irfan makin gak bisa bangun sembari meringkuk di tanah. Kuntilanak itu terus menertawakan nasib kita berdua. Sampai pada akhirnya sosok itu terjatuh terjengkang ke tanah dan menghilang. Aku berucap, syukurin, kualat kan jadinya. Emang enak tuh jatuh dari atas pohon. Pasti ulah si Bayu Aji. Kemana mukanya? Dan sosok yang aku cari pun tepat berada di hadapanku dengan jarak cukup dekat. Seketika jantungku berpacu dengan cepat dan dia berkata, kenapa? Kaget? Sembari tersenyum. Cowok satu ini membuat goyah imanku saja. Kuat. Si Bayu malah tertawa. Aku berkata, ngeledek kamu dari mana tadi? Oh, tadi aku pergi bebasin jiwa yang terbelunggu. Jiwa siapa? Nih, bocil, sebenarnya mereka anak-anak yang sudah dijadikan persembahan kepada siluman ular yang bernama Naga Gini yang tadi kamu lihat dan harus kamu ketahui, Aisyah. Di rumah itu masih banyak jiwa anak-anak yang terkurung. Aku cuma bisa bebaskan satu di antara sekian banyak jiwa yang berada di dalam rumah itu. Untuk gali informasi, sebaiknya kita bergegas pergi dari tempat ini. Irfan berucap, Aisyah, gimana tuh setan? Udah pergi belum? Dan aku berkata, Irfan, udah bangun lo. Nyaman banget tiduran di tanah. Enggak, aku takut, Aku melanjutkan obrolan dengan Bayu Aji lewat batin. Terus, bocil ini mau kita apakan? Aku melihat demit bocil itu hanya terdiam sedih. Biar dia ikut denganku, kata Bayu. Besok, kita akan bahas lagi. Seketika aku mendengar derap langkah kaki seseorang dan aku berkata, Bayu, itu siapa? Kurasa mereka orang suruhan. Maksud kamu tempat ini dijaga dengan ketat? Ada seseorang yang membayar untuk menjaga kawasan di sekitaran bukit dan menyebarkan gosip kalau tempat ini angker. Orang itu juga menyewa sosok dukun untuk membawa beberapa sosok untuk menakuti warga yang masih berani ke sini. Bayu, ntar saja jelasinnya. Kita sekarang lagi dalam bahaya. Mereka semakin mendekat. Baiklah, kamu pegang kaki temanmu itu. Biar aku membawamu keluar dari tempat ini. Apa?
pegang kaki si Irfan. Ih, bau ompol baik. Van, bangun, kenapa sih? Ayo. Ini anak kok malah tidur. Dan Bayu berucap, aku yang membuatnya pingsan, biar dia gak tersadar dengan keberadaanku. Ya sudah. Pada akhirnya Bayu membawaku dan Irfan keluar dari bukit ini. Singkat cerita, sesampainya kita di pinggir sawah, aku mencoba membangunkan Irfan supaya kita melanjutkan perjalanan pulang. Irfan berkata, "Lah, ini di mana, Ai? Kok udah ada di sini lagi? Udah cepet, aku udah lelah nih. Malah udah pagi juga. Badanku lengket, penuh lumpur, kepingin cepet bersih-bersih. Ayo balik, kira-kira jam berapa ini ya?" Setibanya di perkampungan warga, tidak sengaja aku melihat Bibi dari jarak 6 meter dari arah depan. Aku berucap, "Gawat, Van." "Apa, Ai?" "Tuh, bibi gua, bisa kena omel. Dan ancaman bisa gawat ini." Mau berbalik sudah terlambat. Terdengar suara yang teramat cempreng yang bikin kuping sakit. "Aisyah, ajar!" Aku bergumam. "Nah lo, mampus." Aku pun berbalik, sembari menyengir dan berucap, "Iya bibiku yang cantik, ada apa?" pujiku. "Habis dari mana kamu? Jam segini baru pulang. Semalam kalian kemana saja? Dan apaan ini? Kalian habis berguling dari mana? Apa yang habis kalian lakukan? Ya Allah Aisyah, apa kamu sudah itu sama si Irfan?" Aku saling bertatap muka dengan si Irfan dan berkata, "Itu apa?" Ayo ngaku, kalian berdua habis ngapain? Kalau nggak mau ngaku, bibi nikahkan kalian berdua." Serentak aku sok parah, kaget campur kebingungan, menyedihkan untukku, membahagiakan untuk si Irfan. Dan si Irfan berkata, "Yang bener Bi, aku mah siap aja Bi nikah. Kapan lagi nikah dadakan? Gak bakalan nolak kesempatan Bi." Aku berucap, "Kampret, kita kan gak ngapa-ngapain." "Bi, jangan atuh, masa aku teh mau dinikahin? Kan aku mah gak ngapa-ngapain, cuma cari belut." "Pinter ya cari alasan cari belut. Mana-mana, belutnya kagak ada." Seketika aku tepuk jidat. Aku baru nyadar kalau belutnya gak ada. Aku melihat si Irfan cuma cengengesan. Dan aku melihat Amang Anton datang menghampiri. "Masya Allah, kebiasaan Pak Mali di jalan ribut. Sudah katanya mau ke warung. Aku udah lapar. Cepet beli sayuran. Dan kamu Aisyah, cepet pergi mandi." "Iya Mang." "Tapi si Aisyah itu sudah ngelakuin." "Ngelakuin apa? Aku percaya sama keponakan Amang Anton. Gak mungkin kan Neng?" "Bener Mang, aku gak mungkin ngelakuin hal itu." "Ya sudah, aku ke warung dulu." Si Irfan pun berkata, "Bi, ini gimana? Kawin?" Si Bibi pun berkata, "Kawin sama kambing sana." "Ya elah Bi, gak jadi kawin dak." Dan Bayu Aji berbisik, "Boleh, aku ketok kepala temanmu itu." Dan aku berkata, "Boleh, tapi sekali saja." "Ya sudah, aku balik dulu ya Ai. Capek juga nih badan, malah bau lagi." Seketika si Irfan terperosok ke dalam kolam dan dia berkata, "Sialan, siapa yang nendang gua?" "Ai, lo ya yang nendang gua." "Mana ada nendang lo? Gak lihat jarak kita 4 meter. Mana ada kakiku nyampe ke situ." "Lah terus siapa yang nendang? Masa demit yang di bukit sih?" Pada akhirnya si Irfan lari kocar-kacir dengan badan basah kuyup. Aku berkata, Bayu, katanya cuma ketok aja. Kok ditendang?" Bayu berkata, "Oh iya, lupa, habisnya gemes lihat cowok kayak dia." Gemes kenapa?" "Emang gak apa-apa. Udah sana, mandi, badanmu bau." "Awas jangan ngintip." "Iya, gak bakalan ngintip." Singkat cerita, "Aisyah, duduk sini." Aku pun menghampiri Bibi yang lagi ngupas bawang. "Iya Bi, ada apa?" Aku melihat raut wajah yang penuh dengan tekanan, seperti menyimpan rasa beban yang teramat sangat. "Bi, kok diem? Emang Bibi tadi mau bicara apa?" "Jujur kamu sama Bibi." "Ah, jujur soal apa?" "Semalam kamu gak gituan kan sama si Irfan?"
Ya ampun Bibi, masih kepikiran soal itu. Sumpah, Aisyah gak ngelakuin apa-apa. Lagian semalam aku kesasar ke bukit kok, Bi. Sebelum aku menyelesaikan perkataanku, tiba-tiba Bibi memotong ucapanku. Apa? Bukit? Semalam kalian berdua habis dari bukit? Jawab Ai. Iya Bi, emang kenapa? Ya Allah, masih untung kamu bisa kembali pulang. Sudah banyak orang yang masuk gak kembali lagi. Aisyah, asal kamu tahu, bukit itu angker. Aku menyauti, Bi, yang angker bukan bukitnya, tapi ada yang nyebarin fitnah soal bukit itu. Aku tahu itu cuma akal-akalan seseorang saja yang kepingin menguasai tempat itu. Seketika terdengar suara dari arah belakangku. Aisyah, kapan kamu balik ke Bogor? Itu Amang Anton. Kok Amang bicara seolah kepingin aku pergi? Bukan maksud Mamang gitu, Ai. Kampung ini sudah tidak aman lagi. Maksud Amang tidak aman dari siapa? Apa ada yang kalian sembunyikan dariku? Dan aku melihat wajah kebingungan dari keduanya. Mamangmu ini mengenal dengan baik siapa dirimu, Aisyah. Jika semalam kalian berdua ke bukit itu, sudah dipastikan kamu tahu apa saja yang ada di sana. Yang ada di sana? Apa Mang Anton tahu sesuatu soal bukit itu? Sudah semenjak lama Amang menyelidiki misteri yang ada di bukit itu, Ai. Tapi Amang gak bisa sampai ke dalam rumah yang berada di atas bukit sana. Penjaganya teramat ketat. Amang juga lihat orang-orang sering membawa anak kecil ke dalam rumah tersebut. Tapi Amang tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak disangka-sangka, Amang melihat orang yang Amang kenali. Dia Pak Munir. Dia adalah juragan tanah dan juga si muka dua, banyak gundiknya. Ada kemungkinan kalau terus dibiarkan seperti ini, kampung kita... Kenapa, Mang? Enggak, Ai. Tiba-tiba obrolan kami terhenti. Dari arah luar ada yang memanggil Amang Anton. Dan Amang bergegas untuk menemui seseorang yang memanggil dirinya. Dan Bibi berkata, Bibi tidak ingin terjadi sesuatu kepadamu, Aisyah. Kamu harus berhati-hati dengan Pak Munir. Soalnya di depan dia baik sama setiap orang, tapi di belakang dia busuk. Hampir anak gadis mau dia nikahi dengan iming-iming uang dan kekayaan. Tapi Bibi juga gak tahu kenapa seakan mereka nurut begitu saja tanpa ada pertanyaan. Karena yang mereka lihat, seseorang yang bernama Munir seakan mempunyai karismatik. Dan dia kelihatan bijaksana dan penuh kewibawaan, tapi aslinya bagaikan iblis. Jangan sampai dia bertemu denganmu, Aisyah. Lebih baik kamu lekas pergi ke Bogor. Seketika Amang berkata, telat, mereka sudah akan mengetahuinya. Sekarang mereka ada di luar. Apa maksudmu, Kang? Anton, keluar kamu, juragan ingin menemuimu. Dan Amang berkata, kalian tunggu di sini, jangan keluar. Pada akhirnya Amang keluar untuk menemui juragan tanah. Aku mendengarkan percakapan mereka. Ton, bagaimana tawaran aku? Tinggal sawahmu yang belum kamu jual kepadaku. Semua warga di sini sudah menjualnya. Dan Amang berkata, maaf juragan, saya tidak berniat untuk menjualnya. Itu sawah warisan keluarga saya. Oh, kamu menolaknya? Baik, kamu akan tahu akibatnya. Seketika aku mendengar teriakan Amang Anton dari arah luar. Aku berniat untuk menghampiri ke depan rumah, namun lenganku digenggam erat sama Bibi. Jangan, Ai, kamu diam saja, biar Bibi yang kesana. Pada akhirnya aku manut saja, dan aku melihat Bibi pun pergi ke depan rumah, hanya untuk melihat apa yang terjadi kepada Amang Anton. Terdengar teriakan dan tangisan, aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus ke sana dan melihat apa yang telah terjadi. Setibanya di depan rumah, aku melihat Amang Anton sudah berlumuran darah dan Bibi sedang dipegangi oleh antek-anteknya juragan tanah. Dan aku pun berucap, hentikan! Seketika antek dan semua yang ada di halaman depan rumah terdiam dan berbalik menatap ke arahku. Dan Bibi berkata, Aisyah, kamu... Aku melihat Bibi tidak sanggup berbicara, tapi aku masih bisa mendengarkan suara hatinya yang teramat sedih dan pilu yang berkata, kenapa kamu gak nurut sama Bibi? Mereka bisa membawamu pergi. Dan aku mendengar juragan bengis itu berkata, rupanya
Kau menyembunyikan permata di rumahmu, Ton. Kenapa nggak ngomong? Kan aku nggak bakalan mengajar kau kayak gini. Dengan refleks aku menghampiri Amang yang terbaring di tanah dengan tidak berdaya. Aku menangis dan berkata, Mang, Amang, bangun. Amang gak apa-apa kan? Dan aku mendengar suara teramat parau yang memanggil namaku. Aisyah, kenapa kamu tidak mengindahkan perkataan Amang? Tidak, Amang, ini tidak bisa dibiarkan. Aku harus membalasnya. Jangan gegabah, Ai. Seketika Amang terbatuk dan memuntahkan darah dari mulutnya. Aku melihat Juragan Munir tertawa dan memberikan perintah kalau aku harus dibawa. Antek-anteknya patuh dan mencoba menghampiriku yang masih duduk di dekat tubuh yang terbaring. Serentak langkah mereka terhenti dan pandangan mata mereka terarah ke depan rumah, dan aku pun ikut berbalik dan melihat ada apa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.